Dan tentunya kawan-kawan semua, sahabat-sahabat komunitas di Kalimantan Timur dan NTT ya kalau tidak Oh salah ya, ya Pak ya. Tanjung Priok. Ya, ya jadi luar biasa sekali teknologi membuat kita yang jauh menjadi dekat. Mungkin zaman dulu, zaman saya bersama Pak Sukojo zaman dulu itu harus ketemu fisik, jauhlah secara offline, apalagi medan yang jauh. Saya ke Kaltim sih sebetulnya sudah sering ya, karena kantor saya juga ada di Kaltim. Yang NTT yang belum pernah, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan untuk bisa membahas suatu tema yang penting ya, yaitu tentang ketahanan ekonomi keluarga di tengah gempuran badai COVID-19. Sebelum ke materi, saya ta'aruf dulu. Saya kenalkan kembali, nama saya Nugroho Widiantoro. Kegiatan saya secara utama ya dua. Satu, berdagang ya, bisnis, wirausaha. Yang kedua, kegiatan-kegiatan sosial. Dua itu aja. Saya sekolah kuliah di Teknik Mesin UI, kemudian SMA juga di Jakarta, SMA 28 Jakarta, dan sebelumnya di pesantren Darun Najah Jakarta. Kegiatan pertama saya ada beberapa usaha. Kalau secara entity saya ada PT Serba Dinamik Indonesia. Ada Serba Dinamik Indonesia ini adalah perusahaan go public yang bergerak di bidang jasa engineering, operation dan maintenance, utamanya di energi migas. Jadi sebetulnya perusahaan saya ini banyak bergerak di LNG Bontang, di Badak, juga di Pertamina Balikpapan juga, di PHKT, Pertamina Hulu Kaltim, dulu ex Chevron ya, dan juga di berbagai perusahaan minyak lainnya. Kemudian juga bergerak di green energy, kita mensuplai energi listrik hijau, green, ramah lingkungan, salah satunya di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kalau Bapak Ibu ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, di belakang itu ada turbin gas, nah itu turbin gas kami. Kita ambil gasnya dari LNG Bontang, kemudian kita konversi, bahan panasnya itu kita konversi menjadi untuk cooling sistemnya. Jadi AC di rumah sakit itu menggunakan limbah panas dari teknologi kita. Kemudian kita juga ada construction, kita membangun jalan tol juga, ada juga gedung, diantaranya adalah proyek di Balikpapan juga, RDMP. Ini sebenarnya sering ke Balikpapan nih Pak Sukoco, cuma lupa soal begitu. Construction di RDP, bahkan Pertamina. Pembina Yayasan Fusi Foundation ini adalah Yayasan Alumni Muslim FTUI. Kita membuat yayasan untuk mensinergikan alumni-alumni Muslim Fakultas Teknik UI. Lalu saya juga aktif di pendidikan Sekolah Alam Indonesia. Setahu saya di Balikpapan juga ada Sekolah Alam ya. Saya kebetulan jadi Ketua Dewan Sekolah Alam Indonesia. Ada 8 sekolah di berbagai tempat. Kemudian juga Ketua Ikatan Alumni SMA 28 dan juga pembina di Yayasan Serba Dinamik. Jadi itu kira-kira kurang lebih kegiatan saya. Kita mulai saja materinya ya. Pertama intronya adalah tadi ayat yang dibacakan oleh Qori kita tadi. Beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, ini satu akar kata dengan bala. Bala itu adalah ujian, musibah atau bencana yang diujikan kepada manusia. Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu dari ketakutan ya. Dan itu sekarang kita berjabatan tangan nggak bisa ya kan. Sekarang kalau jangan dia kena atau dia juga curiga, kita ke rumah sakit ke dokter curiga kita kena carrier, kita juga curiga dokternya juga carrier. Ya macam-macam.
Belum juga ditambah kalau di Jakarta, di Depok sini juga udah mulai begal ya. Jadi kelihatannya memang krisis ini akan mengalami eskalasi. Ya, dengan potongan ketakutan tadi, lapar, persoalan pangan ya, krisis pangan, wanaksim minal amwal, kekurangan harta, krisis ekonomi, wal anfus, ancaman jiwa, wassamarat, dan buah-buahan. Jadi ini paket bala yang cukup komplit yang hari-hari ini sekarang kita rasakan. Ya, paket komplit berupa kurang harta, mungkin PHK, mungkin layoff, atau dirumahkan tapi dibayar gaji sebagian, juga kesulitan ya dengan situasi seperti ini, itu komplit lengkap. Lalu Allah perintahkan kita untuk bersabar. Wa basyiris sabirin, Allah akan sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini mengkalibrasi lagi keyakinan kita nih biar kita sabar. Itu memang kita harus sering ingat kalimat ini, innalillah. Jadi kalau innalillah ini jangan sekadar kalau ada orang meninggal kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya musibah lain juga innalillah, tapi jangan tersinggung ya. Kalau kita ucapkan innalillah, misalnya ada saudara kita sakit atau akan biar cepat mati, enggak begitu. Tapi ini esensinya adalah pada saat kita ditimpa oleh musibah ini, itu sabar, lalu kembali meyakini kita ini pada esensinya bukan milik kita. Tenang, tetap berpikir positif, jangan panik, jangan mencela keadaan, mencaci keadaan, apalagi mencaci Allah ya, nauzubillah min dzalik. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang nantinya akan lulus ujian ini akan diberikan penghormatan oleh Allah. Sholawat ini beyond dari penghormatan sebetulnya ya, dari Tuhan mereka, dan juga kasih sayang, rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu ya. Jadi ini suatu kemestian, saya rasa di antara kita semua baru kali ini seumur hidup dapat musibah pandemi ya. Semua kita, bahkan seluruh dunia kita dapatkan musibah ini. Oke, jadi dalam situasi begini, ini kita semua harus stay safe and productive. Semuanya tanpa terkecuali lingkungan kita dan semua kita ini safe, selamat, tidak kena dengan penyakit ini, dan tentunya selain selamat juga tetap produktif ya. Bagaimana caranya agar kita tetap produktif? Karena ini memang sulit, situasi sulit. Bagaimana caranya dapur kita tetap ngebul? Itu beberapa orang tua sudah mulai mengajukan keringanan pembayaran karena orang tua pasti banyak yang terdampak juga soal ekonomi gitu. Kami di sekolah juga udah mulai membahas bagaimana mitigasi cash flow ya. Jadi itu ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah memahami situasinya. Kenapa kita perlu paham? Jadi ahamiyah, urgensi memahami situasi itu penting karena kefahaman kita ini akan menentukan sejauh mana langkah yang akan kita lakukan. Ya, kedua kita mengambil keputusan, dan ketiga tentunya how to-nya, bergerak ikhtiarnya itu bagaimana. Kira-kira ide-ide atau caranya mudah-mudahan menjadi bagian dari ide solusi. Tentunya bukan solusi instan yang kita dapat pada 1 jam ini, nggak mungkin ya. Tapi paling nggak ide solusi, dan tentunya semua nanti tergantung ikhtiar dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita masuk ke nomor 1, fahami situasinya. Untuk memahami situasi ini ada 2 hal yang kita perlu fahami. Pertama, kedalaman masalah, seberapa dalam masalah ini. Ya, seberapa parah,
seberapa hancur atau seberapa ringan berat. Jadi karena penting ya, banyak di antara kita, bahkan antara suami dan istri pun bisa berbeda pandangan. Ya, ini masalah berat atau masalah ringan, masalah sementara pendek atau panjang. Ya, jadi kedalaman masalahnya seperti apa dan berapa lama. Nah, ini penting untuk coba kita diskusikan. Kita tidak akan bahas dari sisi epidemis ya, karena pertama saya tidak pakar di bidang epidemiologi, tapi kita sedikit snapshot data ini 2 hari lalu, per 25, tentunya hari ini udah beda lagi angkanya, mungkin 2,9, bahkan mungkin tembus 3 juta, saya belum cek ya. Jadi intinya adalah bahwa seluruh dunia, pandemi ini berkembang pesat sekali. Kalau lihat kurvanya sangat eksponensial ya. Januari, Februari, Maret cukup landai, tiba-tiba memasuki April, ya kita udah hampir sebulan melewati April, itu eksponensial sekali. Cepat sekali merambat sampai mendekati 3 juta seluruh dunia. Saya rasa dan banyak meyakini, para ahli meyakini sekali angka ini lebih besar dari angka yang secara resmi dirilis oleh pemerintah negara masing-masing. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat berbahaya, sangat menularkan, cepat sekali pandemi ini menyebar. Selain fatality rate-nya juga agak lumayan tinggi, terutama karena infrastruktur kesehatan kita tidak begitu baik. Saya menyorot dari sisi seberapa berat dan seberapa jauh ya, karena kalau lihat kurva ini, kita sudah pertengahan tahun, sekarang sudah memasuk Mei, Juni dengan kurva seperti itu, sangat mungkin ini kondisinya akan lama. Nah, hari ini kita seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di Jabodetabek, saya rasa di Kaltim juga begitu ya, ada PSBB kah atau di NTT. Tapi secara global ini kita sebut global lockdown ya. Lockdown seluruh dunia. Sebenarnya ini positif dari segi kesamaan langkah para negara-negara ini penting karena pandemi ini harus serentak kita lakukan mitigasi, tidak bisa hanya negara tertentu saja tapi seluruhnya, karena interdependensi antar negara itu erat sekali. Ini situasi yang kita hadapi hari ini ya. Situasi COVID ini sudah mulai bertumbangan. Pengusaha hotel, kalau di Jakarta, Jabodetabek ini hotel udah banyak sekali yang tutup, betul-betul tutup. Kemudian pabrik-pabrik manufaktur sudah tutup, baik suplai material bahan bakunya juga sudah kesulitan dan terutama marketnya juga drop sekali. Lalu mal-mal juga demikian ya, PHK di mana-mana ini nyata. Terutama di kuartal kedua. Kalau kuartal pertama Januari Maret ini walaupun COVID sudah mulai ada ya di berbagai negara dan diduga di Indonesia sebetulnya juga sudah masuk sejak Januari. Itu kita tidak terlampau merasakannya karena pertumbuhan ekonomi kita masih positif. Tetapi di kuartal kedua, bahkan di pekan-pekan pertama kuartal kedua yaitu April ya, itu sudah mulai korban-korban berjatuhan. Restoran tutup. Kalau kita jalan-jalan di Balikpapan itu hotel-hotel. Sebetulnya sebelum COVID ini pun juga udah mulai sepi ya di Balikpapan itu. Terutama saja Bandara Samarinda itu dibuka dan juga secara umum bisnis lesu. Tapi mulai bergerak lagi ketika ada proyek-proyek besar di Kaltim, RDMP Balikpapan itu proyek miliar dolar ya, itu menggerakkan sekali ekonomi Balikpapan dan Kaltim sekitarnya. Dan juga ibu kota baru. Saya pribadi juga udah survei ke tempat ibu kota baru itu. Ya walaupun belum terlalu banyak pergerakan, tapi itu akan menjadi pergerakan ekonomi. Tapi sekarang itu juga stop. Otomotif juga stop ya. Umroh kita juga tahu semua, umroh sudah lama ditutup. Haji ini kemungkinan juga nggak ada dan itu banyak sekali ribuan, mungkin puluhan ribu biru travel haji umroh kita seluruh Indonesia ini juga tutup. Jadi siap-siap seperti itu. Nah, ini statement dari Pak Haryadi Sukamdhani. Beliau ini generasi keduanya grup Sahid ya.
Kalau di Jakarta itu ada grup Sahid Hotel, rumah sakit dan apartemen dan sebagainya. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya, jadi hasil koordinasi assessment ke berbagai keanggota Asosiasi Pengusaha Indonesia itu, cash flow mereka itu bertahan maksimal sampai Juni umumnya. April sudah mulai ada yang berguguran atau sudah tidak kuat lagi. Cash flow-nya ya kas perusahaan dan mulai bertumbangan. Mohon maaf, saya bukannya mau nakut-nakutin. Ini bukan sesi materi buat membuat kita jadi takut, scary. Tidak ya, saya hanya sebetulnya menyajikan data-data lapangan dari berita-berita, dari biro-biro atau dari ahli-ahli terkemuka dan sebagainya. Ini penting untuk kita untuk memahami kedalaman situasi ini seperti apa ya. Karena ternyata dan banyak sahabat-sahabat kita pada hari ini juga mulai terdampak. Kalau di handphone itu sekarang pun sudah rame kan, banyak teman-teman kita yang tiba-tiba dagang, jualan, entah jualan APD, jualan masker, jualan makanan, jualan kue, jualan buah, jualan sayur, aneka rupa dagangan. Itu menandakan bahwa masyarakat menengah kita pun juga sudah mulai terdampak. Belum yang sektor informal ya, UMKM sektor informal ini juga mereka adalah sektor yang paling pertama terdampak karena bedanya dengan krisis 98. Krisis kali ini 98 itu yang terdampak pertama adalah pengusaha besar karena terkait dengan hutang ya. Saya ingat dulu teks mako ya, hutang dalam bentuk dolar. Dulu dolar masih 2000-an, tiba-tiba 15.000. Itu meningkat 5 kali lipat. Jadi hutang dia tiba-tiba meningkat 5 kali lipat. Pasti tidak ada pengusaha yang sanggup bertahan. Tapi UKM-nya bertahan. Ya, dan recovery rebound-nya pun juga cepat sekali di 98 itu. Sementara di wabah COVID ini, pertama kali yang KO adalah ini, para UKM ini. Ya, rumah makan, angkutan, toko kue, mall, restoran, tukang beca, rental, dan sebagainya. Itu semua terdampak. Ini memang yang sering dibicarakan di media ojol saja, tapi sebetulnya itu fenomena gunung es ya. Di bawah itu banyak sekali yang terdampak langsung detik itu juga ya, secara harian. Sri Mulyani meminta rakyat kita bersiap-siap. Ya memang sekarang ini kalimat-kalimat pemerintah kita bombastis. Sebetulnya ada yang bombastis, ada juga yang menggampang-gampangkan. Ini memang tidak kompak ya. Jadi kita perlu ambil yang yang kira-kira relevan dengan kepentingan dan situasi kita. Beliau mengatakan bahwa ini kenapa beliau shock besar, karena BPS Cina, Biro Pusat Statistik Cina secara resmi sudah merilis data. Kuartal pertama 2020 ekonomi Cina ini negatif, minus 6,8. Ini minus saja sudah masalah, apalagi angkanya besar sekali. Mungkin Pak Sukoco sebagai alumni STAN bisa paham betul nih soal angka-angka. Ya, dan diduga nanti menurut IMF ekonomi dunia akan negatif 3% pada akhir 2020. Artinya apa? Ini adalah resesi global di depan mata. Jadi kalau 2 kuartal berturut-turut negatif itu sudah resesi. Indonesia kuartal pertama masih positif 4,5%. Tapi Sri Mulyani memprediksi kuartal kedua dan seterusnya akan negatif. Karena positif kita di kuartal pertama adalah bawaan situasi positif dari kuartal terakhir 2019. Ya, 2019. Jadi bergerak ekonomi di kuartal pertama karena masih ikutan pertumbuhan di kuartal 4 2019. Tapi kuartal kedua dan berikutnya, kuartal kedua ini dimulai dari April dan sampai April, Mei, Juni, apalagi kuartal 3, kuartal 4, ini tanda tanya besar. Dan ini adalah momen yang tepat pada hari ini kita membahas soal ini ya, karena kita masih ada waktu untuk memahami situasi dan melakukan mitigasi sebelum situasinya berkembang menjadi lebih buruk. Ini bukan nakut-nakuti, bukan juga untuk bikin kita pesimis ya. Ntar imunitasnya turun jadi sakit pula lagi kan. Nah, seumpama ternyata tidak seburuk itu, lebih cepat recovery, kita bersyukur ya. Ya tentunya itu disyukuri, ya nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah melakukan mitigasi.
Lalu growth pengangguran juga 2 digit di berbagai negara. Ini tinggi sekali ya pengangguran, dan itu nyata. Jadi itu adalah bisa sebut resesi dunia memang di depan mata. Ini berbagai skenario recovery ekonomi. Kalau yang vertikal itu Y-axis itu adalah strategi atau policy terkait dengan public health kita atau dunia ya. Yang ke kanan itu yang axis itu adalah tentang strategi ekonominya. Jadi recovery kita seberapa lama, seberapa cepat, seberapa baik itu ditentukan 2 faktor itu. Faktor kemampuan public health atau kesehatan publik kita, infrastruktur kesehatan kita, infrastruktur rapid test, infrastruktur dokter medis dan sebagainya berdampak, dan juga ekonomi. Kalau yang paling prihatin tuh kalau di kurva yang B3 ya. B3 itu paling kiri bawah itu. B3 itu public health policy kita buruk, infrastruktur kesehatan kita buruk, plus tidak ada kebijakan ekonomi yang terukur, sistematis, dan tepat sasaran. Ya, di negara kita bisa ada yang bagus kebijakan, tapi juga menurut saya masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ya, contohnya yang kemarin rame-rame ribut itu adalah soal daring pembelajaran untuk prakerja ya. Karena ternyata banyak platform yang sudah gratisan di internet, lalu negara harus menganggarkan triliunan untuk itu, nggak penting. Jadi ini tergantung, dan kita tidak berharap di B3 ini kurvanya itu landai turun, ekonomi landai nggak naik-naik gitu. Jadi pasrah nunggu vaksinnya ketemu. Vaksin ketemu itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Lalu baru recovery. Ini bahaya, bisa bangkrut total negara kita. Yang bangkrut nggak cuma individu atau UKM-nya, tapi negaranya bangkrut, jadi negara gagal. Nah, ini yang tidak kita kehendak. Kalau yang paling bagus yang kanan atas A4. Jadi kebijakan public health-nya bagus, kebijakan ekonominya bagus, maka dia turun kurvanya V, V-nya tajam ya. Artinya turun rendah sekali, lalu dia bisa cepat dan meroket tajam untuk recovery. Jadi strong growth rebound. Nah, ini skenario-skenarionya. Lalu seberapa jauh Anda aman? Kita semua ini aman. Saya rasa bisa dibilang hampir semua kita ini kurang aman ya. ASN pun juga. Jadi ini faktornya ada ASN, ada pegawai swasta, ada UMKM, ada korporasi. Faktor yang membuat kita aman nggak aman ini sektornya. Kita ini sekarang bekerja di sektor apa? Di sektor yang terdampak berat di COVID ini ya masalah. Ya, misalnya kita berbisnis travel, ya travel tutup. Kita punya losmen tutup. Punya restoran makanan pun hanya mengandalkan online, tapi itu juga pasti drop secara pendapatan. Ya, bisnis apa lagi? Bekam juga. Macam-macam. Bahkan dokter saja ya. Dokter ini walaupun sektornya medis sekalipun, ya, kita kan berpikir sektor medis dokter. Tapi saya lihat dokter ini terdampak juga secara ekonomi. Kenapa? Karena orang sekarang agak ngeri-ngeri sedap juga kalau ke dokter, takut ketularan ya. Dan dokter juga takut ketemu pasien. Karena banyak dari sekian puluh korban wafat para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, itu banyak dokter yang non-COVID, dalam arti mereka itu bukan petugas dokter yang memang merawati pasien COVID, tapi dokter-dokter rawat jalan, dokter gigi, bahkan ada seksolog juga, dokter naik tobing ya kan, ada juga dokter penyakit-penyakit lain yang pasien biasa datang untuk rawat jalan, untuk penyakit yang lain ternyata dia carrier COVID. Jadi kalau kita ke rumah sakit, saya tempo hari ke rumah sakit Mitra Keluarga, itu sepi sekali rumah sakit itu. Dokternya sebagian tutup, nggak praktek. Bahkan yang praktek pun, dia kasih tulisan, bagi pasien yang tidak, ya bahasa gaulnya itu tidak darurat-darurat amat, mendingan nggak usah berobat. Ini WhatsApp saya aja gitu, mendingan. Dokternya pun juga pakai masker, pakai sarung tangan. Ya, jadi semua udah
paranoid semua, dan secara ekonomi tentu dokter terdampak. Terus juga tergantung faktor cash flow masing-masing ya. ASN pun juga perlu hati-hati karena cash flow negara kita juga merah. Ya APBN ini sekarang kan dari berita itu THR ya udah mulai dipotong atau ditiadakan. Tidak tahu realisasinya, dan udah merah juga secara cash. Informasi juga tergantung cash flow masing-masing dan tergantung survival mode, strategi survival perusahaan masing-masing. Ya, ada yang pasrah, ada yang nggak punya ide, ada juga yang kreatif idenya. Kita akan lihat. Lalu dampak berikutnya adalah menurut lembaga penelitian Oxfam, akibat COVID ini akan ada 500 juta atau setengah miliar warga dunia terancam jatuh miskin. Ya. Di Indonesia itu menurut Bank Dunia mungkin sekitar 120-an juta yang akan ada orang miskin baru. Ya ini viral nih kemarin, ada Twitter viral di sosial media tentang nasib kalangan menengah Indonesia. Ini ada orang kerja karyawan swasta gajinya besar ya 80 juta per bulan. Menurut saya ini gajinya besar ya. Mungkin levelnya sudah direksi atau mungkin GM atau kepala divisi kalau di BUMN itu. Baru 2 bulan dirumahkan, jadi dikena layoff, PHK, rumah tangganya langsung berantakan karena selama ini keluarganya berbiaya tinggi. Jadi ini sebenarnya tipikal ya. Kenapa begitu? Karena 80 juta ini dia nggak bisa saving juga karena kredit mobil mewah, kemudian ada kredit KPR rumah di Cibubur, ini kota wisata 3 miliaran. Ya, 3 miliar itu kalau cicilan KPR kalau 10 tahun kurang lebih sekitar 30-35 juta per bulan. Ya, kalau dia kredit mobil mewah mungkin 20 jutaan sebulan. Jadi 50 juta itu habis sendiri buat cicilan 2 item ini. Tabungan tipis sekarang mereka bingung, kasihan. Jadi ini kasihan, dan ini cermin atau tipikal banyak sekali masyarakat menengah kita yang terdampak ya. Mereka gaji ada lumayan, tapi gaya hidup lifestyle-nya itu banyak cicilan. Ya, itu juga jadi. Tempo hari itu ada Gojek, kalau di Jakarta ini banyak Gojek motor ya. Itu profil picture-nya liburan dia di luar negeri, negara A, negara B, negara C. Ya. Saya terlepas apa maksudnya dia pasang profil picture itu, tapi saya menduga dia salah satu masyarakat kalangan menengah yang terdampak, lalu dia beralih profesi ke tukang ojek atau Gojek online. Nah ini situasi ya, mantap, manset, mantan nih. Maksudnya apa nih? Mantap itu kalau kondisinya begitu kan berarti yang terjadi adalah mantap, makan tabungan. Kalau kita punya tabungan, nggak punya income, akhirnya yang tergerus tabungan kita, betul nggak? Tabungannya banyak sih lumayan, masih mending. Apakah tabungan kita bisa sustain untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau setahun, yang tahu kita masing-masing. Bahkan sehari. Bahkan untuk hari ini aja belum tentu ada, itu banyak juga. Ya, sahabat-sahabat. Bahkan di Jakarta itu ada crowdfunding untuk bantu sahabat kita, para ustadz, para asatidz yang terdampak secara langsung. Itu kita bantu. Jadi mantap tuh makan tabungan. Kalau punya tabungan, kalau nggak punya tabungan mulai jualan aset, manset, makan aset gitu. Aset dijual, cashnya hasil penjualan untuk makan. Kalau tabungan nggak ada, aset habis, jadinya mantan, makan angin. Ya, mantan, makan angin. Nauzubillah min dzalik. Jadi tabungan nggak ada, aset nggak ada, udah habis. Bahkan dikejar-kejar hutang. Nauzubillah. Oke, jadi ini akan ada ledakan ya, ledakan kebangkrutan, ledakan pengangguran, sama krisis pangan. Ini 3 hal ini bukan saya ngomong. Ya ini sudah dibicarakan oleh Menteri Keuangan kita, dibicarakan oleh PBB, WHO, Bank Dunia, McKinsey, dan berbagai konsultan-konsultan keuangan dunia. Mereka sudah
Kalau kita Google tuh banyak sekali yang bermuara kepada 3 ini. Ledakan kebangkrutan ini udah jelas, ledakan pengangguran tadi 2 digit itu kan memang sudah rilis resmi. Dan yang ketiga itu eskalasi berikutnya krisis pangan. Nah ini yang sangat rawan karena krisis pangan ini bisa mengeskalasi social chaos ya. Berapa lama? Tidak ada satupun di antara kita yang tahu berapa lama. Ini kayak kiamat aja ya yas'aluna ayyana mursaha, kapankah kiamat itu datang, nggak ada yang tahu. Ini sama juga COVID, semua orang ditanya nggak ada yang tahu. Sri Mulyani ditanya nggak tahu, beliau statement nggak tahu. Lembaga-lembaga dunia nggak tahu. Tetapi korporasi-korporasi besar itu sudah mulai meletakkan dia berasumsi recovery itu paling cepat 1 tahun, banyak juga yang sudah 2 tahun. Jadi sekarang 2020, 2022 mereka ngeset mulai rebound, asumsi 2 tahun. Banyak juga yang setahun ya, kayak grup Ismaya Group itu dia setahun, 2021. Tapi ini pun seiring waktu akan terjadi revisi-revisi. Kalau lagi awal Maret dulu banyak yang memprediksi Mei recovery. Itu kan pada kondisi eskalasi penyebarannya masih sedikit. Tapi makin hari semua orang merevisi asumsinya masing-masing. Nggak mungkin Mei recovery. Sekarang udah memasuk Mei masih, tadi kita lihat eksponensialnya masih tajam sekali. Ya. Nah, jadi ini lama. Ya, lebih baik kita mengatakan ini lama. Berapa lama? Wallahu a'lam. Anggaplah setahun paling tepat. Ini kalau kita perbandingkan dengan flu pandemik 1918, flu influenza ya, flu Spanyol. Dulu yang terinfeksi fantastis sekali 500 juta orang, 0,5 miliar manusia, yang meninggal 50 juta. Ya, ini sebelum ketemu vaksinnya. Nah, tapi bedanya dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini interdependensi itu sangat erat sekali. Interdependensi ekonomi antar negara sangat erat. Ini saya tidak menyebutnya siklus ya, karena belum tentu setiap 1 abad ada pandemi, belum tentu. Tapi ini kebetulan saja, ini jaraknya memang kurang lebih 1 abad. Ya, Spanish flu dulu asalnya dari Amerika, kalau COVID asalnya dari Cina. Dulu, nah coba perhatikan Spanish flu ini durasinya lama loh, hampir 3 tahun. 3 tahun kurang 1 bulan. Januari 1918 berakhir Desember 1920. 3 tahun. COVID kita nggak tahu. Mudah-mudahan tentunya kalau zaman dulu kan infrastruktur public health-nya tidak sebaik sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dari itu. Kalau dulu sebaran infonya itu paling koran, telegraf. Jadi lambat. Jadi woro-woro soal virus dan sebagainya pasti jauh lebih lambat ketimbang sekarang. Kalau sekarang orang di kampung pun bisa lebih cepat aksinya ketimbang orang di kota ya. Oke, lanjut. Lalu sekarang saatnya kita ambil keputusan. Ya, ambil keputusan. Wait and see atau make decision. Kita mau tunggu aja nih, tunggu situasi, rebahan ya. Atau apa? Halu, bahasa gaulnya halusinasi. Bahwa nanti habis lebaran udah selesai. Ini kan PSBB ini diperpanjang awalnya 2 pekan, sekarang sebulan ya. Sebulan. Jadi kita berharap setelah PSBB mudah-mudahan nih sesuai keputusan pemerintah akan recovery dan bisa normal kembali. Saya bisa memastikan itu tidak demikian ya. Jadi tidak mungkin sebulan langsung recovery, itu enggak mungkin. Jadi itu make decision, ambillah keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Ada 5. 1, cash flow ya. Kita kan cash flow keluarga kita masing-masing. Cash flow ini kas. Kedua, income mix. Kita punya pendapatan campuran atau tambahan, diversifikasi. Kalau sekarang kita masih punya gaji, jangan merasa aman. Tapi kita mulai berbisnis pendapatan lain-lain. Ketiga, safety net. Ini juga terkait dengan dapur keluarga. Bagaimana setiap komunitas melakukan suatu
effort yang sifatnya community based juga. Keempat, jaga kesehatan, karena sehat ini penting karena berdampak ke dapur keluarga. Jangan sampai kena sakit, apalagi hari ini ya, dan itu akan menggerus cash flow kita secara besar. Dan 5 ini non-teknis. Non-teknis ini adalah soal boosting iman kita dan berdoa. Kita bahas satu-satu ya. Pertama cash flow, cash ya. Cash is the king, kata orang. Kalau di perusahaan itu kita lebih baik punya cash daripada untung. Karena bisa juga perusahaan untung, nggak ada cash-nya, mati juga, nggak bisa beroperasi. Gitu. Ya, jadi kita punya cash. Pertama adalah cadangan cash kita ini harus diperpanjang ya cash. Pertama kita cek dulu di rekening kita. Rekening A, kalau rekeningnya banyak enak bisa dicek gitu. Kalau rekening banyak nggak ada isinya. Yang lebih malang lagi nggak ada rekening, nggak ada isinya. Jadi itu cobalah kita mulai mendefinisikan apa kebutuhan kita atau situasi kita mapping, diskusilah dengan istri atau dengan suami kita masing-masing di rumah, dan harus terbuka ya, kondisi keuangannya harus terbuka, suami juga harus terbuka kepada istrinya. Kan yang tahu kalau suaminya bekerja, istri nggak bekerja, yang tahu situasi kan tentunya suaminya. Ya, dia tahu nih, misalnya di sektor migas, sekarang harga minyak ini turun, bahkan negatif kemarin kan. Pertamina sudah menyampaikan kemungkinan stop operasi, SKK Migas juga sudah menyampaikan mau stop operasi. Ini kondisi makro yang seorang karyawan juga harus aware, alert, karena ini berdampak ke dia. Karena bisa jadi besok tiba-tiba dia dipanggil sama HRD, potong gaji, atau mungkin layoff. Ya. Pekerja sektor lain juga sama. Jadi bicara sama istri baik-baik, Mi bisa nggak mulai penghematan di rumah? Ya, Abi agennya sekian. Kalau biasanya nggak punya tabungan, kalau bisa dicoel sedikit buat tabungan. Berarti pengeluaran itu dikurangi. Ya, kalau misalnya biasa makan di meja makan tuh 3 lauk, kalau bisa 2 lauk aja atau 1 lauk misalnya. Contoh ya. Ya ini cash reserve. Sebenarnya cash flow ini sederhana. Kita ini memperkecil pengeluaran dan memperbesar pendapatan. Jadi free cash flow-nya cukup lebar. Ya, kalau pendapatan kecil, pengeluaran banyak, bisa negatif cash flow, itu namanya besar pasak daripada tiang. Nah, itu negatif. Makanya ada kartu kredit, ada multiguna financing itu laku. Fintech itu laku, ya yang kemarin ramai fintech. Karena masyarakat kita negatif cash flow semua rata-rata. Hingga perlu duit walaupun ngutang. Kemudian kalau punya hutang, lakukanlah restructuring. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya punya hutang KPR rumah atau misalnya kendaraan motor atau mobil, lakukanlah restructuring kalau perlu. Itu bisa. Bank-bank sekarang membuka lebar restructuring. Bank Mandiri kemarin itu sudah mengumumkan melakukan restructuring kepada 15.000 nasabahnya yang terdampak ya. Saya sendiri juga ditelepon bank, saya ada cicilan kendaraan misalnya, itu Pak Nuk bisa mau nggak ini 2 bulan ini kita liburkan cicilannya karena bulan puasa dan Lebaran pasti banyak kebutuhan dan situasi COVID ini juga mungkin terdampak, diliburkan. Jadi cicilan 2 bulan ini dilempar ke di akhir masa cicilan. Gitu. Itu bank proaktif, saya nggak ngubungin, tapi bank proaktif sendiri. Itu menandakan bahwa bank sekarang tangannya terbuka untuk melakukan restru. Kalau Anda UKM punya hutang di bank untuk usaha, lakukanlah restrukturisasi. Bilang sama bank atau BPR-nya untuk melakukan restrukturisasi. Kemudian aset rilis. Sumpama di antara kita ini ada aset-aset yang tidak produktif, atau bahkan masih dalam bentuk masih hutang di bank, kalau bisa dirilis, ya dirilis aja daripada membawa cash flow. Dan yang terakhir adalah income mix, kita punya income tambahan. Apa itu income mix? Ya, itu adalah bagaimana setiap keluarga. Jadi pertama ini kan cash flow ya, bagaimana keluarga ini mengamankan cash flow masing-masing. Jadi kalau setelah Anda periksa, uang cash tunai yang ada on hand di bank maupun di dompet, di laci, di mana ya,
Cash-nya ternyata cukup 3 bulan, maka bagaimana didesain sampai 2 kali lipat, bisa 6 bulan. Kalau ternyata cukup 1 tahun, bagaimana bisa 2 tahun. Kalau cukup seminggu, bagaimana bisa 2 minggu. Tergantung karena kondisi ekonomi kita ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi definisikan saja dulu, musyawarah dengan keluarga, gimana nih, biar bisa lebih panjang lagi nafas kita, gitu kan. Itu cash flow. Lalu yang kedua ini, mulai diskusi dan juga melakukan suatu aksi bagaimana punya pendapatan tambahan. Makanya sekarang di handphone kita ini juga udah mulai banyak kawan-kawan kita berdagang. Ya, terkait dengan income mix ini, yang pertama, yang A ini, yang harus dirubah adalah mindset. Mindset, cara berpikir kita. Jadi berdagang atau berbisnis itu bukan sesuatu yang malu atau tabu. Jangan, kalau bisa walaupun kita punya income, kalau bisa juga ada dagang bisnis dari rumah. Ya. Kalau suami bekerja, kalau bisa istri bisa bantu-bantu untuk mencari income tambahan. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang tabu. Toh juga para sahabat, para nabi juga mereka berdagang. Hadisnya juga kan demikian, kan pintu rizki yang besar itu dari berdagang. Dagang apa saja terserah. Kemudian gunakan online platform. Online platform, ya tentunya kita dari rumah mulailah belajar bagaimana caranya beriklan di misalnya e-marketplace yang ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau bahkan di WhatsApp biar viral. Bikinlah digital flyer, jadi iklan dari produk kita, bikin, didesain biar bisa jangan cuma teks ya, tapi juga digital flyer sehingga bisa dipromosikan di mana-mana. Itu bagus. Kalau kita punya produk, sekarang saat bagus, sekarang banyak teman-teman kita bersiap jadi reseller ya untuk menjual produk-produk kita. Kemudian yang C ini pivot business. Pivot business ini adalah kalau kita punya bisnis existing, ya mulailah berpikir untuk merubah sementara tepatnya, merubah sementara bisnis kita tanpa melupakan core bisnis kita yang sekarang. Contoh misalnya tadi nanti saya akan sebutkan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang pivot business. Jadi mereka tetap di core bisnis yang sekarang, cuma karena situasi COVID drop, jadi mungkin terbangnya rendah sekali, income-nya kecil, tapi mereka melakukan mitigasi. Contohnya industri otomotif. Sekarang mereka sedang mengajukan diri kepada pemerintah untuk bisa memproduksi ventilator secara massal. Karena mereka punya production line yang nganggur gara-gara COVID ini, memiliki infrastruktur teknis yang memadai untuk bikin ventilator secara massal dan relatif murah. Ya. Zara, misalnya Zara itu brand terkenal untuk fashion, baju, celana, dan branded dan mahal. Demi menjaga infrastruktur produksinya di belakang tetap jalan, itu sekarang mereka beralih jualan masker atau APD. Ya, saya juga ditawari di WhatsApp, ada juga batik ya, batik kalau di Jakarta ada outlet di cukup premium batik itu batik kok gitu ya, BATI, kayak batik keris lah ya. Itu mereka juga nawari masker kain tapi batik gitu ya. Ini nggak usah diketawain, ini memang realistis dan kita appreciate bagaimana cara mereka untuk survive dalam bisnis. Kemudian yang D ini skill dan attitude. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semua, berbisnis ini, apalagi yang sebelumnya tidak punya pengalaman bisnis ya, bisnisnya tetap perlu pengetahuan, perlu skill ya, dan tentunya attitude itu sikap diri yang positif dan baik ya. Karena bisnis ini juga perlu attitude. Saya kemarin itu order sayuran, jadi ada kawan saya yang terdampak ya, dia guru sebetulnya, guru privat lagi. Jadi begitu off gini, suaminya tidak punya income, lalu dagang sayur. Jadi di WhatsApp viral itu jual sayur, tomat, cabai, kangkung, bayam, macam-macam. Lalu saya order lah ke dia. Ternyata terus dia lama, berhari-hari baru nyaut. Ini nggak bagus, berhari-hari. Harus responnya kalau mau dagang harus profesional, harus cepat. Jadi kalau kita ngorder, kalau perlu hitungan semenit 2 menit respon ya. Jadi itu udah nggak bagus. Kemudian ternyata bang nggak bisa bang, harus minimal ternyata harus 20 kilo.
ordernya. Waduh, kenapa nggak disebutkan di dalam iklan dia itu minimum order 20 kilo. Jadi ini kelihatan sekali memang pemula dalam bisnis. Ya, jadi kalau mau bisnis ya profesional, walaupun kecil-kecilan, walaupun angkanya cuma ratusan ribu, ya itu harus profesional. Kita deliver bagus, respon time-nya juga bagus, barang yang ditawarkan bagus sesuai dengan yang ditawarkan. Jangan sampai dijanjikan barang bagus, ternyata yang dideliver barangnya jelek. Ya, kemudian kita harus paham betul kalau kita cuma reseller, nggak punya produk sendiri, ibaratnya dagangin barang orang ya. Tanya yang jelas sama si supplier atau pabrik atau produsennya, ini term and condition-nya seperti apa ya Pak, gitu kan, klausulnya. Saya mau bantu jualan nih, oh begini minimum order, kalau masker misalnya 5 box, harganya sekian. Kalau volumenya gede, harganya beda lagi sekian. Delivery time gimana Pak? Delivery time maksimal 3 hari kerja. Oh, oke, 3 hari kerja. Bukan 3 hari kalender loh ya, 3 hari kerja. Ini beda. Oke. Cara pembayaran gimana? Begini dan seterusnya. Jadi kita bisa mendefine informasi ini menjadi sebuah konsep bisnis pribadi. Jadi skill. Kemudian attitude, tadi sikap. Sikap itu penting ya. Ada juga orang karena saking semangat jualan, nawarinnya itu too much gitu. Biddingnya itu too much. Jadi kadang-kadang kita sebagai customer juga ilfeel. Ya, bisa kita bilang nggak mau, tetap nawarin, terus nawarin padahal kita nggak butuh, nggak mau, atau memang cash flow pembeli kan belum tentu banyak juga. Ya kan? Kemudian yang ini no shortcut. No shortcut itu tidak ada jalan pintas. Jadi harus sabar, mulai dari kecil. Tidak ada yang tiba-tiba berhasil, tiba-tiba mensubstitusi pendapatan normal kita, itu belum tentu bisa. Jadi harus sabar, tidak ada jalan pintas, lakukan sesuai dengan nature-nya, dan paling baik memang punya mentor. Ya, mentor itu paling enak, karena mentor yang sudah berhasil, itu kita bisa banyak belajar kegagalan dia. Jadi kita nggak perlu menempuh rute gagal kalau nggak ada mentor. Ya. Kemudian juga bisa mempercepat success story kita, dan seterusnya. Ini sektor-sektor yang potensial losers di era COVID ini. Sebelah kiri itu ada tourism, ya kayak di Bali atau di tempat-tempat wisata kita ini, UKM-UKM yang menjual souvenir atau rumah makan dan sebagainya, tiket, closement itu tutup. Otomotif, properti juga begitu, manufacturing juga begitu, sekolah dan sebagainya. Nah, yang winners ini yang bidang medical supply dan service ya. Jualan APD, jualan masker, jualan vitamin. Vitamin ini banyak sekali nih demand-nya. Pabrik-pabrik kewalahan ya. Saya tempo hari sampai kontak Konimex, pabrik Konimex itu untuk saya mau beli SRC buat karyawan-karyawan dan keluarganya. Itu habis. Kalau di apotek itu saya nggak tahu kalau di NTT atau di Kaltim cari vitamin C, vitamin E itu banyak nggak tersedia stoknya di apotek-apotek. Itu demand-nya tinggi sekali. Kemudian food processing dan retail tentu ini basic ya, basic needs kita, beras, makanan, sayuran, buahan itu juga laku. Kemudian personal healthcare kayak hand sanitizer laku, ICT juga booming seperti yang sekarang kita nikmati ini. Zoom ini kan produk ICT. Dulu kita nggak pernah kenal Zoom. Sekarang ternyata kita familiar sekali dengan Zoom, merasakan manfaatnya, dan ternyata banyak aplikasi-aplikasi online yang selama ini tidak terjamah dengan kita, tapi itu menjadi tools kesuksesan banyak orang. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini contoh-contoh cerita saja ya, bagaimana mereka bereaksi ya. SLR 77 itu outletnya banyak di mall-mall, karena tutup mereka menghadirkan frozen food. Zara tadi saya sudah cerita, otomotif juga mau bikin ventilator, Bluebird juga ini karena taksinya juga drop, mereka taksinya drop mungkin sampai 15% yang tersisa ya, 15-20. Jadi 80% gone. Ordernya ground, omsetnya mungkin turun drastis sekali. Dan yang beroperasi pun juga banyak tidak terpakai karena pertama orang di rumah saja kan tidak membutuhkan transportasi. Seandainya transportasi pun pakai mobil pribadi atau kendaraan pribadi ya. Nah, mereka mengkonversi menjadi belanja. Kalau belanja pakai taksi. Ya, karena mungkin belanja produsnya besar ketimbang Gojek,
yang daya angkutnya lebih terbatas. Ini ada beberapa bisnis yang juga booming. Zoom seperti yang kita pakai sekarang, ada lagi online education, startup dari Cina ini juga lagi booming. Jadi sekolah ini, kalau Kemendiknas kan sudah mendeklar mereka mempersiapkan untuk sekolah online sampai akhir tahun ya. Ini saya rasa yang berprofesi guru, kepala sekolah, atau pemilik sekolah harus juga antisipasi. Saya sendiri, sekolah saya di sekolah alam itu juga udah mulai memikirkan untuk bagaimana ada elektronik raport, ya, sistem administrasi online, pembelajaran online, dan sebagainya, karena ini penting. Nah, ini contoh-contoh berbagai kegiatan di masyarakat yang mereka berinisiatif sendiri untuk survive ya. Ini ide-ide saja yang lucu-lucu dan memang realistis dan jalan ya. Contohnya misalnya saya punya sahabat saya waktu di pesantren itu dia guru ngaji atau guru bahasa Arab, kelas-kelas offline ya. Tentunya kelas offline sekarang tutup total. Saya ajak beliau untuk ngajar privat anak-anak saya secara online. Nah, gitu. Jadi bisa pakai Zoom dan itu ternyata enak dan efektif. Kita bisa pakai PowerPoint, bisa share screen dan sebagainya, bisa praktek bahasa juga, itu efektif juga. Itu bagus. Tukang cukur juga sekarang di beberapa tempat ya, seperti di kompleks saya, tukang cukur menggunakan APD di ruang terbuka ya. Hotel, losmen, sebagian hotel losmen itu daripada tidak ada income, mereka mengkonversi hotelnya itu menjadi paket stay long term. Ada juga paket karantina gitu kan. Ada beberapa hotel di Jakarta itu menawarkan paket sepekan, paket sebulan untuk stay-nya nggak di rumah tapi di hotel dengan biaya yang cukup atraktif ya, relatif murah, makan 3 kali sehari. Seumpama misalnya COVID, mereka siapkan ambulan dan medis untuk mengantarkannya ke rumah sakit isolasi. Gitu. Jadi itu unik-unik juga. Dan lain-lain sebagainya, banyaklah ide-ide. Sebetulnya kalau kita mau ikhtiar, mau berpikir, mau bergerak, saya rasa ada solusi. Nah, ini contoh Facebook emak-emak ya, ini saya kenal baik. Suaminya ini pensiun, lalu istrinya dagang, macam-macam lah dia dagang ini. Ada ayam ungkep serundeng, ayam file yakiniku, sambal goreng, lele goreng, bakso iga, chicken katsu, paru ungkep, daging semur. Saya nggak tahu ini berapa rupiah ya, tapi dia bersyukur ya kan, alhamdulillah ya Allah, ketika kau tutup pintu yang satu, maka kau buka rezeki dari pintu yang lain. Jadi ini sebenarnya spiritnya bukan soal ayam ungkepnya, bukan soal barang dagangan ya, tapi spiritnya adalah bagaimana sebuah keluarga mempertahankan ekonomi keluarganya dengan cara apapun yang halal. Dia harus berani kerja keras, nggak gengsi. Karena ini keluarga menengah ya, karena suaminya dulu pejabat menengah di Bank Nasional, biasa hidupnya baik dan berstatus sosial lumayan, tiba-tiba harus jualan serundeng, ayam ungkep dan sebagainya, mereka nggak gengsi. Nih saya kasih contoh lain. Ini juga lagi viral, Mas Yoyo Rubiantono ya. Dia ini pebisnis UKM pada awalnya di Bantul, Jogja. Ya, ini beliau sudah lebih dari 10 tahun. Dulu awal mulanya, sekarang ini dia per hari omsetnya 2,5 miliar. Maaf ya. Suaranya begitu, Ustaz. Suaranya begitu, Ustaz. Nama ya. Halo? Iya, Ustaz. Suaranya tadi begitu. Oke. Ini slide-nya masih kelihatan nggak? Masih, Ustaz. Masih. Sebentar ya. Sebentar. Ini kelihatan ya? Iya, Ustaz. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Jadi ini UKM, ini foto ini lagi beliau diwawancara oleh Deddy Corbuzier podcast ya. Per hari ini omsetnya 2,5 miliar.
dagangannya panci, alat dapur, lipstik, elektronik ke seluruh dunia 90% ke Amerika. Ini sebelum COVID lah ya. Ini bukan soal COVID nggak COVID-nya, tapi semangat bersama bahwa UKM dari daerah pun dia bisa go global dan sukses ya. Iklan di Facebooknya 1 miliar per hari loh, 1 miliar. Atau per bulan itu 25 miliar. Itu budget iklannya saja. Berarti kan omsetnya lebih dari itu. Lalu karyawannya tersebar di 7 negara. Ya, beliau target market di Amerika, lalu meng-hire juga pegawai-pegawai jadi Manila, Filipina, untuk melayani market Amerika, karena Filipina itu bahasa Inggrisnya bagus dan murah ya. Platform yang digunakan tuh FB, IG, Amazon, dan lain-lain. Dulu asal mulanya beliau sama, seperti kita nggak tahu apa-apa, boro-boro tahu FB, ya FB tahulah sekedar untuk update status ya, IG, Amazon nggak tahu, nggak tersentuh ya. Tapi belajar dan belajar. Mau tiap pada maghrib sama pada subuh beliau belajar, baca buku, cari-cari informasi, dan keinginan yang keras sehingga akhirnya bisa berhasil. Jadi memang manjat wajada itu nyata. Lalu ada lagi nih crowdfunding. Jadi ini solusi juga di masa corona ini buat para UKM. Untuk mengakses permodalan. Jadi akses permodalan ini kan sulit sekarang ya, apalagi perbankan, apalagi buat UKM. Kondisi normal aja UKM sulit untuk akses perbankan, apalagi kondisi COVID. Lalu ini ada crowdfunding, Santara Co ID salah satunya. Ini basisnya syariah, bagi hasil. Ini satu foundernya kawan saya Mardigu ya. Ini beliau bikin platform ini. Ayo bangkit bersama. Anda punya bisnis bagus, ya ini beliau ada 40.000 investor di Santara. Jadi ini platform untuk mempertemukan investor dengan UKM. Nanti dibuka saja websitenya, silakan daftar. Tentu ada ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria, tidak bisa sembarangan. Nah, ini tema kedaulatan pangan dari rumah juga tema yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini terkait dengan COVID, yaitu salah bagian mitigasi rumah tangga terkait corona, yaitu bagaimana secara pangan kita bisa mandiri, karena kalau situasi buruk ya sampai berbulan-bulan bahkan sampai setahun, pangan makin susah. Tadi kan ada eskalasi krisis ya, ekonomi, pengangguran sampai ledakan soal krisis pangan, maka kita bisa makan ya dari rumah sendiri, dari tanah kita sendiri. Jadi kalau kita punya lahan sedikit di halaman rumah, di depan, di belakang, di samping sedikit, kita bisa tanami hidroponik yang tingkat begitu agar volume atau tumbuhannya bisa banyak dalam lahan yang terbatas ya. Ini tanamannya bisa macam-macam, ada kale, selada, caisim, sawi, bayam, kangkung, jagung juga bisa. Saya sendiri juga udah mulai nanam, udah cukup lama. 3 ini adalah safety net, memperkuat komunitas ya. Entah koperasi atau ekonomi komunitas, intinya adalah kalau kita punya komunitas ya, kayak saya nih punya sekolah misalnya, itu para orang tua semacam kita bikin namanya mark untuk melayani kebutuhan harian atau sembako dari anggota komunitas, orang tua yang lain, bahkan juga guru-guru. Lalu hasil SHU-nya itu kita gunakan untuk membantu orang tua yang terdampak atau guru-guru juga. Ya, itu juga penting. Kemudian yang nomor 5 ini dapur umum. Ini yang ramai di LC kemarin. Bagaimana secara sosial juga komunitas sudah mulai memikirkan situasi terburuk di RW bagaimana nantinya bersiap-siap untuk ada dapur umum, tidak boleh di antara warganya yang kelaparan. Dan terakhir ini adalah non teknis, yaitu iman dan doa ya. Solusi teknis tadi kita sudah bahas panjang lebar, sekarang solusi non teknisnya. Ini tidak kalah penting, bahkan mungkin yang juga paling penting ya. Boost iman dan jangan lupa untuk berdoa. Kita lihat dalam Islam ada beberapa clue
beberapa arahan-arahan terkait dengan bagaimana rezeki. Yang pertama adalah kita ini harus taubat dan istighfar ya. Barangkali kita selama ini punya kesalahan. Pasti, bukan barangkali, sudah pasti punya kesalahan, punya dosa. Bahkan kalau di surat Al-A'raf ya, suatu musibah itu kan menimpa tidak hanya orang yang zalim saja, tapi juga menimpa seluruh umat manusia termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itu salah satu akar masalahnya tidak hanya karena masyarakat dosa, tapi juga karena para dai-nya, para orang-orang baiknya kurang actionnya kurang melakukan action untuk memperbaiki masyarakat ya. Kalau di surat Al-A'raf di halaman pertama di ayat-ayat pertama itu wa kam ahlakna min qarnin, dan ingatlah betapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan. Faja'ahum ba'suna bayatan aw hum qailun, dan betapa hukuman kami ini berupa musibah ini datang pada siang dan malam hari pada saat umumnya manusia ini lengah. Lalu apa penyebabnya? Famakan falanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Kata Allah, sungguh pasti kami akan tanya masyarakat yang pendosa itu yang menjadi objek dakwahnya, wa lanas'alanna al-mursalin, dan sungguh pasti kami akan tanya juga para rasul itu, para ulamanya, para da'inya, para orang-orang yang sudah lebih dulu tercerahkan. Jadi itu juga dosa. Oke, di surat Nuh 10:12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kepada kaumnya, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan akibat daripada istighfar ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwal, kemudian diperbanyak harta. Hartanya banyak, tidak hanya harta tapi anak-anak, wa banin, anaknya jadi banyak, beranak pinak. Wa yaj'al lakum jannat, kebunnya, aset-asetnya juga bertambah. Wa yaj'al lakum anhar, dan juga sungai-sungai. Jadi bayangkan dahsyatnya istighfar ini. Allah berikan paket lengkap kekayaan, tidak hanya harta tapi juga diberikan anak yang banyak. Yang tadinya mandul jadi punya anak, yang anaknya sedikit jadi banyak. Kemudian aset-aset juga bertambah, baik kebun-kebun, ya bahkan diberi sungai dan sebagainya. Ini surat Nuh. Dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar, karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip kisah Hasan Al-Basri. Ya, ketika Hasan Al-Basri ini didatangi oleh ya anna rajulan syaka ilaihil jazab. Jadi ada orang yang datang konsultasi kepada Hasan Al-Basri tentang paceklik. Gimana nih ya Syekh, musim paceklik, apakah engkau ada nasihat? Kalau nasihatnya adalah istaghfirillahi akhar al-fakar. Kemudian ada lagi orang lain mengadu tentang kefakirannya, kemiskinan kefakirannya. Lalu istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah juga. Jadi suruhnya istighfar. Wasyaka ilaihi akhar jafaf. Kemudian jafaf bustanu. Mengadu juga orang yang lain tentang kebunnya yang kerontang ya, yang tidak produktif, tidak panen. Faqala istaghfirillah, maka dinasihatilah orang ini, istighfarlah kamu kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar adamul walad. Ada lagi orang yang curcol lagi kepada Hasan Al-Basri, lama enggak punya anak. Lalu nasihatnya istaghfirillah. Nasihatnya sama. Aneka rupa masalah itu nasihatnya sama, kita disuruh istighfar. Tsumma tala alaihim hadhil ayah. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan ayat di atas, yaitu ayat surat Nuh tadi 10 sampai 12. Jadi itu mendatangkan rizki. Jadi kita jangan, yang bikin kita stres ini karena kita menggantungkan harapan kita pada diri kita sendiri. Betul nggak? Karena kemampuan kita ini.
Kita stres karena kayaknya mustahil kita mampu mengatasi ini. Cuma kalau kita menggantungkan harapan dan berharap kekuatan dari Allah, ini mudah. Tidak akan stres. Kemudian yang kedua, bahwa COVID ini juga akan mengkalibrasi iman dan keyakinan kita. Ya, jadi ini adalah media Allah agar kita ini kembali meyakini bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung, yang maha pemberi rizki, satu-satunya yang memberikan kita keselamatan dan sebagainya. Karena tabiat manusia ini kalau merasa dirinya berkecukupan jadi sombong, ya, menjadi sombong, jadi jarang berdoa, jarang berharap lagi sama Allah, siapapun kita, maka Allah benturkan ini, Allah runtuhkan ego semua orang dengan musibah ini. Salah satunya ya COVID ini. Ini kisah kaum 'Ad di surat Fussilat. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Dan ingatlah tatkala kaum 'Ad menyombongkan diri di muka bumi tanpa kuat. Dia mengatakan siapa yang lebih powerful ketimbang. Jadi ini sombong sekali kaum 'Ad. Karena mereka sudah sejahtera, makmur. Ini mirip dengan statementnya Presiden Cina tempo hari ini, Xi Jinping ya, waktu ulang tahun Partai Komunis Cina di Desember lalu kalau tidak salah, yang siapakah yang bisa mengalahkan kekuatan Cina. Jadi kepedean. Nah, setelah itu COVID tiba-tiba datang. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Bukankah Allah yang menciptakan mereka itu lebih powerful ketimbang mereka? Dan memang ini tabiatnya menentang ayat-ayat kami. Maka Allah beri mereka musibah angin kencang yang mematikan ya. Farsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin hisab. Di mana pada hakikatnya untuk mereka yang di dunia, wala azabul akhirati akhza, dan nanti azab akhirat itu lebih menghinakan dan mereka tidak akan bisa ditolong lagi. Jadi ini musibah COVID ini sebenarnya simulasi kiamat ya. Kita ini diberi musibah seperti ini untuk ingat dosa kita, untuk istighfar, dan tidak hanya itu tapi mengkalibrasi keyakinan bahwa kalau di hari kiamat kan limanil mulkul yaum, siapakah raja sejati pada hari ini? Illahil wahidil qahar. Allah lah. Ini juga mendatangkan rezeki dan menolak bala, silaturahim juga demikian. Maka apabila sekarang crowdfunding untuk saling membantu, ya kita lakukan karena ini bagian dari mitigasi untuk diri kita sendiri sebetulnya. Dan terakhir doa ya, doa mendatangkan rezeki. Ada banyak doa mendatangkan rezeki. Di antaranya ini doa yang kita kudu baca setiap pagi. Allah ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa dan juga amat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah punya malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga manusia, ya, punya pasukan malaikat. Dan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, ini ayat tafsirkan oleh Qabazilah ya, bahwa adalah di mana itu adalah murni buah dari effort manusia. Karena ayat ini demikian bilangnya, ya, nasib orang itu ditentukan dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau Anda rubah diri Anda sendiri,
otomatis nanti akan berubah. Padahal ditutup ayat ini dengan wa iza aradallahu biqaumin su'a, dan apabila Allah berkehendak kepada suatu kaum itu suatu keburukan, fala maraddalahu, mereka tidak akan mampu menolaknya, wa malahum min dunihi miwal, dan tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita meyakini bahwa semuanya ini muaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ditafsirkan oleh tafsir At-Tabari tentang ayat ini adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin, yaitu Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Jadi by default atau secara umum, secara standar, sebetulnya manusia ini diberi anugerah oleh Allah berupa nikmat-nikmat dan kesehatan, hidup yang nyaman, ya, udara yang segar, matahari yang cukup, semuanya komplit. Lalu itu bisa berubah apabila manusia merubah dirinya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga situasi itu akan Allah rubah, yaitu apabila manusia merubah diri mereka, yaitu bizulmin ba'duhum ba'du, yaitu berbuat kezaliman di antara mereka, permusuhan di antara mereka, dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya adalah, esensinya adalah bahwa solusi dari setiap permasalahan kita ini selalu dua dimensi. Ya, solusi teknis maupun solusi non teknis. Lalu kita wajib memenuhi prasyarat yang Allah kehendaki sehingga pada titik di mana akhirnya Allah akan mendatangkan pertolongannya berupa enyahnya wabah ini, berupa recovery ekonomi, solusi ekonomi kita, dan sebagainya. Jadi itu sebagai penutup, dan insya Allah ini sifatnya sementara. Yang tadi kan di ayat pertama disebutkan sebagai ujian, di mana-mana yang namanya ujian itu pendek dan sementara. Ya, ujian semester, ujian tengah semester, ujian akhir tahun itu sementara. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari materi ini, dan Allah selamatkan kita dari wabah penyakit, dan Allah recovery ekonomi kita pulih seperti sedia kala. Dari saya cukup demikian, Pak Yuliansyah. Terima kasih Coach Nugroho, subhanallah, materi luar biasa ini tentang ketahanan ekonomi kita, keluarga terutama. Sangat detail sekali menurut saya, subhanallah, ini semoga kita bisa mengambil pelajaran penting ini menurut saya. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Mungkin tadi sudah terjawab mungkin. Iya. Ini ada ikhwah tadi bertanya seperti ini di chat tadi itu. Ada yang bisa dikomentari, Ustaz? Iya. Ada ASN tadi. Ya, kalau yang pertama tadi kan mengelola keuangan keluarga di tengah pandemi COVID seperti apa baiknya. Tadi sebetulnya di slide sudah dijelaskan. Pertama adalah cash flow ya. Keluarga ini harus mulai melakukan penghematan-penghematan. Di mapping lagi pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, yang bedakan antara needs dengan want ya. Antara kebutuhan dengan keinginan, itu dibedak. Sekarang kita nggak usah gengsi, nggak usah gaya, yang penting kita bisa secara ekonomi. Kalau ada aset yang nggak produktif bisa dilepas, sehingga kita sekarang punya cash. Ya, punya cash. Lalu punya usaha sampingan dari sekarang sudahlah dilakukan, walaupun tapi situasi ini tidak ada mafsadah ya, karena itu kalau bertemu antara mafsadah dan masolih, kerusakan dan kebaikan, mana yang harus didahulukan? Dia menolak kerusakannya. Ya. Itu sih jawabannya. Ya, Ustaz. Yang lain apa ya? ASN. Sudah tadi ya? ASN apakah bisa juga terdampak? Bisa, sekarang aja udah kena dampak kan, karena THR-nya saya nggak tahu kalau di daerah ya, dan tata laksananya yang jelas sudah di-state oleh pemerintah pusat, THR akan ditiadakan atau dipotong.
itu saja sudah terdampak. Kedepannya mungkin saja ASN di antaranya itu juga tunjangan-tunjangan pertemuan, karena sekarang kan kerja dari rumah, nggak seperti dulu. Dulu ada tunjangan rapat, tunjangan kunjungan, tunjangan ini itu, sekarang kan sudah tidak ada. Jadi cash flow-nya juga terdampak secara langsung. Kalau mulai usaha, ya mulai aja usaha, nggak apa-apa. Usahanya apa? Di mapping dulu, kira-kira kita punya sumber daya apa. Nah, tadi kan ide-ide usahanya itu udah saya paparkan. Pertama, mulai usaha yang memang prospek di saat COVID ya. Jangan usaha yang bidangnya tidak prospek di kuadran kiri tadi, tapi usaha yang di kuadran kanan, makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, food tadi, APD. Kalau yang saya lihat kawan-kawan saya itu beragam sekali, dan itu cukup laku. Dan memang nanti akhirnya terjadi keseimbangan baru ya. Jadi bahwa yang bagus akan bertahan, yang jelek dia akan juga tidak bertahan. Ya misalnya produknya jelek atau harganya kemahalan, itu kan nanti hukum pasar seperti biasa. Jadi silakan kalau mau bidangnya apa, bidangnya adalah bidang-bidang yang prospek saat COVID. Tadi di slide itu, nanti slide-nya di-share aja oleh panitia ya. Atau share di sini, bisa di-download masing-masing ininya. Itu kira-kira apa dari saya. Pertanyaan lain apa, Pak? Ini ada Mas Pinka nih. Mas Pinka, Pak Bu Pinka ya? Bisa diaktifkan ini ya, langsung. Sambil menunggu Ibu Pinka, mungkin ini shot. Ya, ini sambil filenya saya share, nanti lagi dikirim, nanti bisa di-download. Ini Ustaz. Maksudnya mana? Ya. Yang mana ini? Karyawan. Maaf ya. Saya baca di chatnya aja ya. Iya, Ustaz. Ya, ASN yang terdampak tadi udah ya. Perlukah kita buka usaha juga? Ya perlu. Apa bentuk usahanya? Pertama secara bidang tadi di sektor yang prospek saat COVID. Teknisnya nanti mungkin bisa belakangan ya, karena kita waktunya terbatas. Kemudian strategi mengelola keuangan sekolah bila dihadapkan pada kenyataan banyaknya ortu siswa yang mengajukan keringanan. Ini persis yang saya alami juga di sekolah kami ya. Maupun penjadwalan pembayaran iuran siswa. Pertama dari sekolah itu harus mapping dulu cash flow-nya. Karena sekolah juga pasti dari satu sisi juga ada penghematan kan. Penghematannya itu karena dari rumah semua, banyak sumber daya kayak listrik, air kan juga biayanya menurun drastis juga. Lalu pemeliharaan, perawatan juga menurun, dan berbagai kegiatan menurun sehingga cost-nya itu juga bisa ditekan. Kemudian mapping lagi secara expenses, biaya-biaya rutin ya. Jadi yang perlu diamankan kan gaji-gaji guru dan lain-lain. Sehingga intinya adalah kita mapping kemampuan sekolah, seumpama ada skenario, ada orang tua yang mengajukan keringanan. Karena sekolah ini kan juga mesti survive ya. Jadi menurut saya itu yang pertama dilakukan, harus mapping. Kedua, kalau keringanan ini tidak terhindarkan, dibuatlah formulasinya seperti apa. Ya, formulasi seperti apa sehingga win-win buat kedua belah pihak. Jangan sampai tiba-tiba ada gelombang minta keringanan pembayaran iuran siswa, tapi sekolah nggak gaji gurunya, kan zolim juga ya. Jadi di mapping saja dulu, lalu dibuat strateginya. Kalau di sekolah saya, kalau yang sifatnya rutin SPP tidak ada masalah.
ya karena kita memang secara cash flow itu membuat rasio orang tua yang telat bayar itu misalnya 10% misalnya gitu. Jadi masih cukup safe. Kalau yang sifatnya uang pangkal mungkin bisa dikurangi atau ditunda karena uang pangkal ini pada umumnya untuk sesuatu modal capex ya, capital expenditure yang situasi COVID nggak perlu sebetulnya. Bisakah dibagikan materinya? Ini sudah saya kirim ya. Lagi dikirim Pak, ini cukup gede 55 MB. Jadi ditunggu sebentar lagi mungkin udah terkirim. Nah, kemudian sektor swasta perform. Oke. Di sektor swasta perform karyawan sangat penting dalam mencapai target kantor. Melihat karyawan yang tidak perform dikarenakan berpenghasilan lain di kondisi begini sangat dilematis. Apalagi karyawan itu ikhwah gitu kan. Oh, ini buat business owner ya, pemilik perusahaan ini dilematis memang satu sisi. Ini biasanya memang tabu apabila ada karyawan kita punya bisnis sampingan, apalagi mengganggu konsentrasi dia dalam bekerja dengan kita. Jadi kalau menurut saya pertama dibuat aturan mainnya bahwa seumpama dia punya bisnis sampingan jangan sampai mengganggu tugas-tugas kantor. Kalau mengganggu tugas kantor tidak perform si SB2, SG itu standar. Kan kadang-kadang ketidakperforman belum tentu karena punya bisnis sampingan. Jadi itu standar ya. Kita tetap harus tegas. Karena karyawan ini, saya juga punya karyawan, saya bikin absensi online loh. Ya, absensi online. Jadi mereka tuh nggak boleh merasa nyaman di rumah, tidur-tiduran nggak bisa. Kalian ini kerja karena judulnya WFH. Working from home, bukannya stay at home. Working loh. Kalian kerja digaji masih full, Anda bekerja. Gitu. Jadi ada absen, misalnya kita masuk jam 8 pagi, kita buat aplikasi sendiri untuk internal, absen. Lalu di situ kita bisa detect location dia. Ngakunya absen, nggak taunya pulang kampung. Itu bisa ketahuan. Ada fotonya juga ketahuan. Lalu kita tentukan deliverables-nya. Tentunya KPI, dan ini di Jakarta sudah mulai diseminarkan, khusus di kalangan HRD, manajemen SDM ya, menentukan KPI karyawan di era COVID, karena ini agak unik. Deliverables apa atau performance yang seperti apa yang diharapkan dari karyawan di situasi COVID seperti ini. Nah, itu juga penting. Jadi kalau nggak perform ya tetap dikasih hukuman, dan dia zalim sama perusahaan makin susah, dia makin malas, itu kan juga nggak boleh. Kemudian bagaimana merumahkan statusnya sudah berkali-kali. Ini masalah attitude ya. Saya juga berkali-kali punya pengalaman demikian. Saya niatnya membantu kawan, saya angkat jadi karyawan saya, tapi tidak perform atau karena merasa dekat sama bosnya, dia melakukan sesukanya. Ini nggak bisa. Saya sih tegas. Saya lay off, ditegur. Ya, ditegur, lay off. Kemudian coach bisnis di kita kan ada Genpro. Untuk wilayah NTT kita belum ada Genpro. Apa bisa dimunculkan untuk mengakomodir teman-teman di NTT untuk fokus urus bisnis? Harusnya bisa ya. NTT ya, nanti saya sampaikan ke Presiden Genpro-nya agar selama ini, karena saya lihat Genpro juga pesat dan banyak kegiatannya. Ya. Nanti saya sampaikan ke Genpro untuk wilayah NTT. Pertanyaan berikutnya, kebetulan saya dokter dan kebetulan langsung menangani COVID di rumah sakit. Saya saat ini mengelola juga 2 klinik. 1 klinik Pratama BPJS, 1 klinik spesialis. Antisipasi kami pada 2 klinik ini beda. Yang klinik Pratama pembatasan jam layanan, yang klinik spesialis pindah ke online. Lalu pivot bisnis ke online produk healthcare. Tapi saat ini pasar alat kesehatan, hand sanitizer, masker, vitamin sudah jenuh. Selain itu juga suplainya sangat susah, terutama vitamin. Adakah solusi lain terhadap kondisi itu? Ini ada 2 sisi ya, Ibu. Ini dokter ya, Pak Maroni.
Bapak atau Ibu ini? Pak Marwan. Pak Marwan. Ya, ini ada dua sisi. Dari sisi supply sama demand ya. Tapi ini tergantung koneksi dan channel juga. Nanti bisa japri saya juga, kita coba bantu untuk akses, karena saya lihat beberapa kawan saya yang dagang. Jadi memang begini, kunci sukses di dagang beginian adalah kemampuan akses di channel supply-nya dan market. Sebenarnya market ini menurut saya belum jenuh ya, belum jenuh menurut saya ya. Tergantung kalau jualannya apalagi online. Online kan marketnya bisa kemana-mana, bisa ke seluruh Indonesia juga. Ya, saya beli barang juga kadang-kadang delivery-nya dari Jember. Ya, ternyata ada stoknya di situ. Saya pernah beli masker buat karyawan-karyawan di Jakarta yang N95 ya, yang standar medis itu. Di Jakarta habis, Pak. Tapi yang stoknya ada di Balikpapan. Nah, karena Balikpapan itu kita punya mitra supplier alkes yang biasa untuk kita di proyek, masih punya stok, kita langsung beli banyak box, dikirim ke Jakarta. Jadi itu supply itu kalau online bisa dari mana aja sebetulnya. Jadi itu bisa. Marketnya juga bisa di mana. Marketnya belum jenuh menurut saya karena masih sangat banyak yang waiting list untuk bisa mendapatkan barangnya. Terutama vitamin C. Kalau masker mungkin mulai banyak, tapi ini kan sifatnya consumable. Consumable itu rutin akan diperlukan dan akan panjang, jadi itu bisa juga. Ya, jadi kalau supply coba cari-cari informasi. Saya juga punya akses ke pabrik. Saya sendiri juga pantau pabriknya. Saya udah message kalau ada stok kita mengambil gitu. Kalau nggak ada ya susah juga. Atau kalau bisa produksi sendiri bisa juga. Kalau bisa ya kayak masker kan juga bisa produksi sendiri, terutama masker kain itu banyak bisa. Itu ada lagi. Ini file sudah terkirim ya, bisa di download masing-masing. Mengembangkan bisnis retail di tengah pandemi seperti kebutuhan dapur, mengingat yang jual offline di pasar ataupun online banyak yang sama-sama jualan. Ya, ini umum yang nggak cuma kebutuhan dapur. Tadi seperti Pak Marwan juga begitu orang shifting ke bidang kuadran kanan tadi itu jadi rame orang dagang, jadi kayak tren gitu. Yang jualan masker banyak, jualan hazmat juga banyak, hazmat tuh. Saya pernah beli itu ya, hazmat. Penawaran banyak di handphone saya, dan situasi online gini kan bingung ya, karena ini benar apa enggak gitu. Dari harga 1 juta sampai 50.000 untuk satu piece hazmat juga ada. Jadi ini unik. Nah, sama. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa survive di wilayah bisnis yang sebelah kanan ya. Jadi market itu takutnya jenuh karena orang tumplak di situ, supply-nya jadi oversupply, sementara marketnya itu aja. Pertama, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi di mana sektor usaha itu menyempit kan. Tadinya luas sekali, apapun bisa jadi bisnis, sekarang menyempit hanya sektor-sektor yang bisa survive di era COVID. Jadi itu ya, to be realistic, itu sesuatu yang nyata. Ya, kita harus realize gitu bahwa itu nanti akan seperti itu. Cuman saya lihat ceruknya masih banyak dan bisa dilakukan ya, jualannya online. Jualannya online itu bisa kemana aja kan, bisa kemana aja, tapi punya platform online, entah di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Saya punya di CIT, ini lagi ngembangin platform e-marketplace untuk khusus untuk barang-barang yang dibutuhkan saat COVID, entah APD, entah makanan dan sebagainya, tapi khusus COVID. Kalau kita nih mau belanja di
Bukalapak atau Tokopedia itu kan udah crowded sekali, aneka barang tuh ada semua di situ. Tapi ini khusus COVID ya, jadi orang fokus belanja di situ, itu relevan semua dengan COVID. Vitamin C ada, ini ada, saya lagi nanti saya akan share kalau udah jadi ya. Gitu. Jadi kalau belum ada ya pakai yang media yang udah ada, tapi kita secara manajemen punya kemampuan untuk jualan kemana aja. Kemudian supply sembako, minyak gula, PTPN ke Indonesia Timur, minyak goreng bawah karena margin harga konsumen masih tunggu, syukuran masih tinggi maksudnya. Sembako itu termasuk beras ya? Ya. Terus terang saya juga tidak berbisnis di sembako sebetulnya, cuman sekarang saya lagi mau masuk ke bisnis beras untuk supply ke pasar jaya di DKI, BUMD, dan juga ke Bulog. Itu kita punya inti, plasma inti untuk pertanian sawahnya dan punya teknologi untuk produktivitas lahan. Kalau lain-lain saya belum ada, gula PTPN, minyak goreng, saya belum pengalaman. Tapi seumpama nanti ada kebutuhan, saya nanti bisa akseskan ke teman-teman yang memang berpengalaman dan punya kapasitas di situ. Kemudian bagaimana cara mengikro peluang bisnis yang sustainable, membaca peluang bisnis ya. Membaca peluang bisnis itu sebetulnya gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah tuh. Pertama ini kayak kita kalau saya ini kita membiasakan membaca ramalan-ramalan. Nah, ramalan-ramalan. Makanya saya senang sekali berita-berita yang sifatnya futuristik. Ramalan. Kenapa? Karena kita kalau sudah melangkah duluan, kita akan leading di sektor itu, ya. Di sektor itu saya. Jadi sebetulnya di IT itu saya oleh guys, Amina Balikpapan itu perusahaan saya dari training HSE yang selama ini harus terjun ke laut untuk simulasi tenggelam di laut kalau ke off atau naik tangga dan sebagainya sudah juga. Jadi bacalah peluang itu, banyak baca buku, banyak baca, lihat di internet, baca-baca. Kayak tadi kan Mas Yoyo tadi yang pebisnis UKM dari Bantul banyak baca. Jadi banyak cara mengikrokan peluang bisnis ya banyak. Ada banyak. Kita berbisnis itu harus cocok banget sama diri kita, belum tentu. Tadi pagi saya tuh banyak kisah inspiratif tentang UKM ya. Podcastnya Dedi. Tadi pagi itu kita tentang Kevin. Kevin itu adalah YouTuber muda, umurnya masih 25 tahun. Dia sejak kuliah itu jadi YouTuber dari nol ya. Dia ini yang ditampilkan di YouTube tuh unboxing gadget handphone. Dia dulu nggak suka gadget, dia nggak suka handphone karena dia nggak terlalu mampu untuk beli handphone, terus bolak-balik beli handphone tuh enggak gitu. Tapi singkat cerita, untuk sesuatu yang dia awalnya tidak disukai, akhirnya dia suka dan menjadi bisnis. Jadi jangan batasi peluang kita. Kemudian ini banyak kali pertanyaan nih. Pemula mau buka usaha alkes, yang ingin saya tanyakan, apakah untuk pemula perlu membuat izin usaha? Jika iya, seperti apa izin usahanya? Untuk usaha alkes perlu izin, harus punya izin. Ya, perlu izin, apalagi situasi COVID ini diawasi untuk oleh pemerintah terkait supply, bahkan marginnya juga. Kalau mau bisnis serius alkes, nanti saya sambungkan dengan sahabat saya yang lain, memang pengusaha alkes yang sudah cukup besar dan sudah lengkap izin-izinnya. Nanti bisa japri di PowerPoint saya, itu ada nomor handphone saya di WhatsApp, silakan nanti saya share. Kalau mau cuma jadi reseller doang ya kan nggak mesti izin usaha ya. Partai kecil jadi reseller itu nggak mesti bisa per orang juga.
Kemudian nih from Dewi, Bang Oho, boleh tolong share apa aja inisiatif ekonomi yang dilakukan SAI di masa ini? Oh, Mas Bayu, Balikpapan ya? Oh, Nah, ini Japri aja kayak. Ya, Pak Bayu ya. Ya kalau di sekolah SAI kita namanya. Jadi bahkan dipantau di Mutaba'ah itu setiap kelas ada berapa di situ para orang tua, dibuat ranking. Jadi kelas yang ranking rendah harusnya malu gitu karena dia tidak berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi komunitas gitu. Belanja beras, minyak goreng dan sebagainya harus di SAI Mat. Itu minimarket sekolah. Di zaman online ya tinggal platformnya diganti online. Kemudian ditambah sekarang kita punya SAI berkebun. Jadi berkebun yang tadi hidroponik dan sebagainya. Ini para orang tua banyak terdampak. Para orang tua lainnya ada yang punya kompetisi itu sharing, kemudian melakukan supervisi, pokoknya sampai jadi. Jadi orang tua itu kalau mau berkebun hidroponik, anggota orang tua yang lain yang punya keahlian di supervisi sampai berhasil. Jadi itu 2 item itu sementara yang kita lakukan. Kemudian platformnya kalau sudah jadi Bang Herman Brau. Barang sudah sampai tapi tenaga teknisnya tidak bisa datang karena ada PSBB ya. Ini juga dirasakan oleh saya sendiri, dialami. Aduh, ya kan. Mau terbang nggak bisa. Ini sebelum aturan dilarang penerbangan domestik ya. Karena kalau terbang ke Manado itu di bandara dikarantina 14 hari. Ya kan, padahal kita cuma cukup meeting 2 hari, 3 hari, habis itu pulang pun nanti dikarantina pula. Jadi itu kesempatan saya sehingga nggak mau, hampir nggak ada pilihan lain karena nggak boleh terbang. Seandainya terbang, saya juga ada satu proyek, saya kirim teknisi engineering ya, ini karena nggak bisa diwakilkan karena habis. Mau di karantina 14 hari dilakukan aja. Terbang ke sana di karantina 14 hari nggak ada masalah. Ya udah 14 hari gitu. Jadi hanya sedikit berdampak ke keterlambatan. Itu Mas Hadi. Kemudian modal dasar dalam bisnis itu apa ya yang berdampak multiplier sumber daya lainnya, apa harus besar? Nomor 3. Ya, yang paling pertama modal utama dalam berbisnis itu adalah kepercayaan. Trust ya. Kita dipercaya orang. Ya, karena kalau kita dipercaya orang modal bisnis kan perlu modal ya. Lalu kita cari modal dari, kalau istilah bisnisnya itu adalah angel investor, investor malaikat ya. Ke bank apalagi ke pasar modal, kalau di zona yang sangat baru itu enggak kita. Bahkan kalau tadi yang Mas Yoyo yang pengusaha Bantul yang iklan di Facebook 1 miliar sehari tadi, itu awal mula usahanya dari kartu kredit istrinya. Dari kartu kredit istrinya dipakai buat gitu. Dan usaha itu nggak bisa langsung gede dari kecil. Jadi kalau modal besar belum tentu. Modal besar itu bisa juga pisau bermata dua ya. Bisa membunuh kita sendiri karena bisa moral hazard, bisa lain-lain sebagainya, nggak bisa ngelola uang, akhirnya menjadi hutang. Jadi pengalaman saya itu yang pasnya belasan tahun sampai dipercaya oleh investor,
oleh bank modal investasi dalam skema syariah pertama di dunia. Nilainya saya rasa itu adalah karena trust, bank itu percaya. Itu nanti babnya tersendiri. Jadi intinya trust. Jadi mulailah kita ini membentuk trust dari hal yang kecil ya. Hal kecil dulu deh. Di kita ini banyak masalah trust saja hal-hal kecil. Misalnya contoh nih ya. Saya punya kawan pengusaha successful, omsetnya per tahun itu 300 miliar ya. Pengusaha sapi. Muslim. Saya akses Anda. Bapak apa sih kiat bisnis hingga bisa sukses? Kiat bisnis saya tentunya ada banyak, tapi satu yang paling saya kalau hutang terutama, karena kan yang menjadi mesin utama ekspansi bisnis saya adalah modal ya, modal dipercaya oleh bank. Itu saya selalu minta berjanji. Jadi kalau saya hutang jatuh tempo, saya upayakan bayar walaupun tidak punya uang. Ya. Entah gimana caranya, saya pinjam sana sini, pokoknya nutup, jaga kepercayaan orang. Gitu aja. Jadi itu yang, kalau di kita ini kadang minjam sesama kita, jatuh tempo, boro-boro bayar hutang, minta maaf juga enggak, bilang-bilang juga enggak. Gitu. Jadi ini masalah attitude yang mendasar. Jadi jangan bicara modal besar, bikinlah trust, develop trust dari kecil. Kemudian era startup, apa ada Ihwa yang sudah mapan di dunia startup dan punya kemampuan untuk coach dari nol? Ada beberapa teman-teman kita startup, walaupun memang umumnya basisnya online, dan memang startup online ini yang hari begini memang sangat sesuai ya. Itu ada beberapa, nanti saya bisa share kontaknya juga untuk bisa belajar. Atau kalau perlu bikin klaster pelatihan khusus startup. Saya pernah ditawari SIP Smart in Pay, ini semacam MLM multi payment. Bagaimana syar'i dan pengalaman Bang Adi siapa ya? Bang namanya siapa ya di sini? Saya nggak punya pengalaman soal Smart in Pay ini, jadi saya tapi perlu saya sampaikan bahwa dalam hal soal ini jangan sampai kita terjebak kepada money game ya, money game. Jadi suatu investasi atau suatu program yang kalau kita taruh uang ada marginnya sekian persen secara flat, itu hati-hati karena khawatirnya money game.